Ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita berdiri semua. Kita letakkan tangan kita di dada, kita ucapkan ini dengan iman, kita aminkan. 1, 2, 3. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan? Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku mau mendengarkan firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay, mana suaranya? Haleluya. Haleluya. Keluargaku di dalam Tuhan. Kita harus memiliki militansi di dalam mengikut Kristus. Katakan amin. Karena hari-hari terakhir ini kita sedang dipersekusi. Tahu arti persekusi? Dianiaya oleh iblis melalui dunia ini, melalui orang-orang, melalui keadaan. Kita masih ingat Olimpiade terakhir di Paris. Dalam acara pembukaan atau penutupan saya lupa, mereka mengadakan drama perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Dan pada drama itu yang menjadi Yesus adalah laki-laki yang berpakaian perempuan karena memang dia transgender, dia wadam, dia bencong. Ini adalah penghinaan yang benar-benar kepada Kristus. Ya, tolong dimatikan, jangan diangkat ya. Karena nanti panggilan dari surga, begitu diangkat langsung masuk surga. Siapa di sini yang siap masuk surga? Siapa di sini yang mau masuk surga hari ini? Iya. Kita juga melihat di media sosial. Ada begitu banyak penghujatan, penghinaan terhadap Kristus. Mereka mengatakan bahwa Kristus adalah beragama Islam. Hanya karena sunat, hanya karena puasa. Yesus disunat pada waktu masih bayi. Mereka disunat pada waktu sesudah akil balik. Ada perbedaan. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Tidak sahur, tidak buka. Mereka cuma 30 hari pakai sahur, pakai buka. Tidak sama. Kenapa Yesus sunat? Kenapa Yesus tunduk kepada hukum Taurat? Karena Yesus diperuntukkan sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Karena Yesuslah yang akan menjadi korban penebusan dosa bagi kita semua. Sehingga dia harus menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dengan begitu dia tidak boleh ada cacat celah di dalam melakukan hukum Allah yang adalah hukum Taurat. Karena dia juga harus menggenapkan hukum Taurat itu di dalam kita. Haleluya. Jadi tidak benar Yesus beragama Islam. Karena untuk menjadi agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul nggak? Harus mengakui dan bersumpah Allah cuma satu. Dan harus mengakui dan bersumpah bahwa ya itulah ya Rasul. Sementara Rasulnya belum lahir. 700 tahun kemudian baru lahir. Islam baru ada 700 tahun kemudian. Mereka mengatakan Yesus sembahyang di masjid. Bagaimana mungkin? Belum ada masjid waktu itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus masuk ke bait suci Allah. Katakan amin. Kemudian kita juga melihat
Betapa kita dianiaya. Baru-baru ini di Sukabumi, ya, ada retreat pemuda remaja di situ, dibubarkan, salib diturunkan. Ada gereja dibongkar di Depok. Ada pembangunan gereja, sudah keluar IMB, tetapi akhirnya didemo kemarin oleh masyarakat seberang. Di Iran, kalau ketahuan masuk Kristen, maka dia akan ditahan, dipenjara, disiksa sampai mau kembali ke Muslim. Di Korea Utara juga begitu, di Cina juga begitu. Kita dipersekusi. Ada yang bertanya, kenapa kok yang dipersekusi cuman Kristen? Kok yang lain-lain gak pernah dipersekusi ya? Kok gak pernah dianiaya ya? Kok cuman Kristen yang dianiaya? Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkinkah iblis menyerang yang sudah dia kuasai? Mungkinkah Beelzebub menyerang Beelzebub? Tidak mungkin. Kenapa Kristen dipersekusi? Karena inilah kebenarannya. Bahwa tidak ada yang bisa sampai ke Allah Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Sehingga iblis berusaha membelokkan iman dari sebanyaknya orang-orang Kristen dengan melalui penganiayaan, persekusi, penghujatan, penghinaan. Tetapi itu dari luar. Gereja dari dalam juga sedang dihancurkan oleh iblis. Ada 8 denominasi besar di Amerika yang sudah mensahkan pernikahan LGBT, pernikahan sesama jenis, dan bahkan pendeta-pendeta mereka pun sudah banyak yang dari kaum LGBT dan tidak malu-malu lagi memperkenalkan pasangan sesama jenisnya kepada jemaat dan tidak segan-segan lagi berciuman di depan jemaat di mimbar bersama pasangan sejenisnya. Ditambah lagi gereja-gereja sekarang, orang-orang Kristen sekarang dirasuk oleh suam-suam kuku. Padahal firman berkata, apabila kita suam-suam kuku maka kita akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dan sekarang orang Kristen banyak yang suam-suam kuku. Ke gereja tapi tidak mengakui, tidak percaya akan kuasanya. Ke gereja ya sekedar ke gereja, baca firman Tuhan sekedar. Malah firman Tuhan diberitakan sambil main handphone. Gereja hanya rutinitas, hanya formalitas, hanya legalitas saja. Dan itu merusak gereja dari dalam. Karena gereja sudah kehilangan kasih mula-mula. Dulu Rasul Paulus merintis gereja jemaat Tuhan di Efesus. Efesus ini terletak di Turki. Dan kemudian gereja tersebut, jemaat Tuhan tersebut diserahkan oleh Paulus kepada Timotius untuk digembalakan, untuk diurus. Dan gereja di Efesus sangat besar, sangat berpengaruh, tetapi Tuhan mencelanya karena mereka sudah kehilangan kasih mula-mula. Dan apa yang terjadi? Sekarang hanya tinggal reruntuhan saja. Dan bahkan Turki sekarang sudah menjadi negara dengan mayoritas Islam.
Karena gereja juga dirusak dari dalam. Dan kita ada di zaman yang seperti itu. Pada waktu kami mempersiapkan firman Tuhan ini, Roh Kudus mengingatkan kami untuk membaca satu surat yang sudah kami terima sejak lama, yang sudah saya terima sejak lama, dan kemudian saya baca surat itu. Pada waktu membaca surat itu, saya merenung. Karena saya disadarkan di zaman mana saya hidup. Saya disadarkan oleh surat itu siapa identitas saya. Saya disadarkan di dalam surat itu apa yang akan saya hadapi sebagai anak Tuhan. Dan oleh kemurahan Kristus, Roh Kudus menuntun saya untuk membacakan surat itu kepada kita semua. Mau dengar? Halo? Sudah tidur semua? Mau dengar keluargaku? Haleluya. Surat itu ditulis oleh Yudas yang membawa Alkitab baik secara buku maupun secara elektronik atau di HP. Ayo kita buka firman Tuhan di dalam surat Yudas. Surat Yudas ini hanya satu pasal. Dan isinya juga tidak mengenakkan telinga. Itu kenapa surat Yudas ini sangat jarang dikhotbahkan di gereja-gereja. Karena tidak menarik dianggap untuk jemaat. Karena sekarang di banyak gereja jemaat hanya membutuhkan firman tentang berkat saja. Yudas yang di sini yang menulis surat ini bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudara kandung Yesus, adik kandung Yesus yang bungsu. Ya, selain daripada Yakobus. Yudas adalah adik kandung Yesus yang paling bungsu. Dibesarkan di rumah yang sama, makan dari dapur yang sama, bermain sama. Dan Yudas melihat Yesus abangnya, abang kandungnya secara jasmani, memulai pelayanan penginjilannya dan melihat Yesus abang kandungnya melakukan banyak mujizat, tepatnya 37 mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus selama 3,5 tahun pelayanannya sebelum dia disalib. Ditambah kebangkitannya dari alam maut, itu mujizat yang ke-38. Tetapi yang paling membuat Yudas akhirnya mau untuk menjadi pelayan Tuhan. Pada saat dia melihat Yesus mati dan bangkit mengalahkan alam maut. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau yang lain-lain mati nggak bangkit-bangkit. Betul apa betul? Siddhartha Gautama, Buddha, mati tidak bangkit-bangkit. Begitu juga dengan yang lain-lain. Sebut saja siapapun dari agama manapun, tidak ada yang mati dan bangkit mengalahkan alam maut dan naik ke surga. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan ini membuat Yudas akhirnya mau melayani pekerjaan Tuhan. Dan di dalam surat Yudas ini ayat 1 dikatakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus,
Yudas tidak mengatakan dari Yudas adik kandung Kristus. Tidak. Walaupun dia benaran adik kandung Kristus, yang paling bungsu lagi. Sekarang kita ini jadi tetangga jenderal aja minta ampun bangganya, betul nggak? Kemana-mana diceritakan, tetangga saya jenderal loh. Tetapi Yudas tidak. Dia tidak mengatakan dari Yudas adik kandung Yesus Kristus. Tidak. Dia mengatakan dari Yudas hamba Yesus Kristus. Karena memang di firman Tuhan dikatakan Kristus adalah Tuhan kita. Jadi bukan cuma Tuhan tetapi Tuhan kita. Dan kita adalah hambanya. Katakan haleluya. Berarti di dalam Kristus, di dalam keluarga, di dalam Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena kita semua sama-sama hamba Kristus. Katakan amin. Hamba. Apa yang bisa disombongkan dari hamba? Tidak ada. Dulu kami pernah menegur ada pengerja di tempat ini. Ya, waktu masih di GPD Perjuangan. Pengerja tersebut laki-laki. Dia mau berantem dengan salah satu jemaat. Kami tanya kenapa. Dia katakan begini. Itu jemaat terlalu lancang dia bicara. Saya kan hamba Tuhan. Harusnya dia hormat sama saya. Loh, hamba kok minta dihormati? Yang namanya hamba, kepalanya diinjak pun gak boleh marah kok. Hamba kok minta dihormati? Hamba kok minta diistimewakan? Hamba kok merasa diri lebih tinggi dari yang lain? Hamba itu adalah budak. Hamba itu adalah posisi terendah. Tidak ada yang lebih rendah lagi. Itu kenapa pada saat kita memposisikan, kita sadar bahwa identitas kita adalah hamba daripada Tuhan Yesus Kristus. Iblis tidak bisa merendahkan kita lagi. Karena kita sudah di posisi yang paling rendah. Dan firman berkata, siapa yang paling rendah, itu yang paling ditinggikan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan sombong. Hamba kok sombong? Hamba kok menghakimi? Hamba kok menjengkali orang? Hamba kok parbada? Hamba kok jabir? Hamba. Surat ini mengingatkan saya bahwa saya hanya hamba. Dan bahkan Yudas, adik kandung Yesus Kristus pun memposisikan diri dengan identitas hamba Yesus Kristus. Haleluya keluargaku. Surat ini dituliskan oleh Yudas. Yudas mengirim surat ini kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menerima darah Yesus untuk keselamatan kita, kita adalah orang-orang terpanggil. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana teriakannya? Haleluya. Kitalah orang-orang yang terpanggil. Kitalah orang-orang yang terpilih. Karena kita sudah memutuskan bahwa kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau percaya dan kita mau menerima darah Yesus untuk menyucikan kita. Haleluya. Dan itu adalah mujizat terbesar dalam hidup kita. Ada orang berpikir mujizat yang terbesar itu kalau sembuh dari penyakit. Mujizat terbesar itu kalau bisa beli mobil, beli rumah, punya anak. Tidak. Mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah kita yang tidak pantas untuk diselamatkan.
Ternyata Yesus melalui darahnya menyelamatkan kita, memberikan hak kepada kita akan tempat di surga yang kekal. Katakan amin. Kitalah orang yang terpanggil. Dan iblis tidak bisa merebut itu kecuali kita izinkan. Kitalah hamba Kristus. Dan iblis tidak bisa merampas itu kecuali kita izinkan. Dan surat ini ditulis Yudas untuk kita. Haleluya. Yang dikasihi dalam Allah Bapa. Ada banyak orang merasa tidak ada yang mengasihi dia. Dia menangis. Istriku pun tak mencintaiku lagi. Anakku pun tidak mencintaiku lagi. Ada Yesus yang mengasihimu. Haleluya. Ada istri-istri yang menangis. Suamiku tidak mencintaiku lagi. Ada Yesus yang mencintaimu. Haleluya. Pada saat kita direndahkan orang, disisihkan orang, ingat, pandang kepada salib itu dan engkau melihat cinta terbesar kepadamu sudah diberikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Maka anak Allah, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, diutus untuk menjadi korban penebusan dosamu. Sehingga engkau berhak, layak di hadapan Allah dan memiliki tempat di surga yang kekal. Dan itu adalah mujizat terbesar. Itu adalah kasih terbesar dalam hidup kita. Jangan pikir kasih Yesus itu hanya soal berkat. Ada orang yang berkata, Tuhan tidak mengasihiku. Kenapa? Dari dulu aku belum punya mobil, belum punya kereta, cuma sepeda ini saja. Pada saat kita melihat salib Yesus dan kita benar-benar menyadari akan kasih Kristus, pada saat itu yang terucap dari mulut kita hanyalah ucapan syukur. Hanyalah ucapan syukur. Ada orang yang merasa tidak punya harga lagi dalam hidupnya. Dia berpikir tidak ada lagi yang mencintai, mengasihi dia. Istrinya sudah mulai menjauh, anaknya sudah mulai berontak. Tapi pada saat dia melihat kepada salib Kristus, dia melihat kasih itu. Dan dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk keselamatanku. Terima kasih Tuhan, istriku, anakku masih hidup sehingga Engkau masih bisa menebus mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memelihara kami. Orang yang sadar bahwa salib itu adalah kasih yang terbesar akan mengucap syukur dalam hidupnya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Keluargaku di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang terpuruk. Mungkin ada rumah tangga yang sedang hancur. Mungkin ada pernikahan yang sedang diambang perceraian. Lihat salib Kristus, lihat kasih-Nya yang terbesar ada di situ dan mengucap syukurlah bahwa keselamatan itu sudah engkau miliki. Amin. Bahwa engkau masih punya peluang untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Dipelihara. Dulu pada waktu saya sebelum menikah masih di Jakarta. Saya melakukan banyak kebodohan. Saya mengambil begitu banyak keputusan-keputusan yang sangat salah. Bahkan saya pernah mau bunuh diri.
Tetapi Tuhan masih peliharakan saya. Kehidupan saya dan istri sekarang ini secara ekonomi di mata dunia itu bukanlah kehidupan yang enak, tetapi Tuhan peliharakan kami. Haleluya. Di dalam setiap masalah hidupmu, sadari Tuhan peliharakan engkau. Amin. Tuhan peliharakan engkau. Tidak mungkin Tuhan mengabaikan orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, orang yang menyandang predikat sebagai hamba Kristus, anak Tuhan, tidak mungkin Tuhan abaikan, Tuhan pasti peliharakan. Haleluya. Haleluya. Pertanyaannya, kita sadari enggak kita dipelihara Tuhan? Ada banyak orang enggak mau sadar. Enggak tahu diri, udah dipelihara, ngeluh lagi. Tapi kita diingatkan, surat Yudas ini dituliskan, dikirimkan untuk kita yang terpanggil, yang dikasihi, dan yang dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Ayat 2. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini adalah doa dari Yudas kepada semua orang yang dia kirimin surat ini. Berarti termasuk kita. Karena kita orang yang terpanggil, kita orang yang dikasihi Tuhan, kita orang yang dipeliharakan Tuhan. Sehingga surat ini untuk kita. Dan Yudas berdoa untuk kita. Rahmat, damai sejahtera, kasih kiranya melimpah di dalam kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan sekedar damai, tapi berlimpah dengan damai. Bukan sekedar kasih, tapi berlimpah dengan kasih Kristus. Bukan sekedar rahmat, tetapi berlimpah dengan rahmat. Ini doa Yudas. Dan doa ini pasti dijawab Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk ke ayat 3. Dan perhatikan baik-baik. Karena ayat 3 ini adalah nyawa dari surat ini. Jangan pernah abaikan ayat 3 ini. Di dalam pergaulan kita, di dalam pekerjaan kita, tatokan. Ya, ada orang yang bikin tato, nggak bisa hilang, betul nggak? Di kulit. Tatokan ayat 3 ini di hati kita. Pada saat kita melihat pemberontakan anak kita, tatokan dan ingat ayat 3 ini. Pada saat kita melihat perdagangan kita hancur, ingat ayat 3 ini. Pada saat kita melihat rumah tangga kita diambang kehancuran, ingat ayat 3 ini. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Yuk kita baca bersama-sama dari mulai supaya. 1, 2 ya. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Katakan amin. Saya mau kita baca lagi dari supaya, tetapi kamunya ganti dengan saya, dengan aku. Yuk, 1, 2 ya. Supaya aku tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Mana suaranya? Berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Sekali lagi kami katakan, berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Kami katakan sekali lagi, berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Katakan haleluya. Karena kalau engkau gagal mempertahankan imanmu, engkau akan kehilangan keselamatanmu. Engkau akan kehilangan hak akan janji Tuhan itu. Jika ada yang sedang terpuruk, pertahankan imanmu. Jangan menyerah. Pertahankan imanmu. Haleluya. Jika ada yang melihat keluarganya, rumah tangganya sedang hancur-hancuran, bertahanlah menunggu pemulihan dari Tuhan. Berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Amin. Haleluya. Karena pada saat kita mempertahankan iman kita, kita akan memenangkan perlombaan kita menuju garis finish untuk menerima mahkota kehidupan itu. Keberhasilan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tidak diukur dari besarnya jemaat Tuhan, tidak diukur dari jumlah jemaat Tuhan yang kami layani, tidak diukur dari kemewahan gedung ini. Tetapi keberhasilan kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan adalah pada saat kami memenangkan perlombaan kami. Dan pada saat di garis finish, nantinya di hadapan Tuhan, pada waktu mau menerima mahkota kehidupan itu, kami dapat bersaksi. Kami akan mengatakan kepada Tuhan nantinya, Tuhan, saya sudah memenangkan perlombaan ini. Di dalam perlombaan ini, saya jatuh bangun, saya tergores, saya tercabik-cabik. Saya dijegal orang. Tetapi saya tetap bangkit lagi Tuhan. Karena Engkau beri kemampuan kepada saya untuk mempertahankan iman saya. Dan sebagai gembalamu, saya juga ingin kita semua memiliki kesaksian yang sama di hadapan Tuhan pada saat kita finish di perlombaan itu. Karena dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Dan kami mau katakan, keluargaku di dalam Tuhan yang sangat kami kasihi, ibadah saja di gereja tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Karena engkau akan berjuang 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu untuk mempertahankan imanmu. Senjatamu tidak lengkap. Saya menangis kalau melihat ada jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak pernah mau saat teduh setiap hari membaca Alkitab. Di mana perlengkapan senjatamu untuk berjuang mempertahankan imanmu? Saya sering menangis melihat jemaat Tuhan apabila menganggap keselamatan itu hanya mainan.
Saya sedih melihat kalau ada jemaat Tuhan di tempat ini yang berpikir Tuhan itu hanya soal berkat. Karena ketahuilah keluargaku, iblis sedang berperang dengan kita. Iblis sedang gencar-gencarnya untuk menjatuhkan kita. Dan di mana perlengkapan senjatamu? Ibadah sekali seminggu saja tidak cukup. Karena peperangan itu iblis berikan setiap hari 24 jam setiap hari. Bagaimana kita bisa berjuang dan memenangkan perlombaan kita, peperangan kita ini? Kalau kita maju ke medan perang tanpa membawa senjata. Saya merindukan, bukan saya, Roh Kudus merindukan. Semua jemaat Tuhan, di sidang jemaat Tuhan di tempat ini, bisa berdiri tegak sebagai tentara Kristus. Amin. Yang punya komitmen kuat, yang punya mental kuat, yang tahu menggunakan senjatanya setiap hari untuk memenangkan peperangan, untuk mempertahankan imannya. Kami mau katakan, kalau kami tidak katakan ini, kami salah di hadapan Tuhan. Hentikan dosa-dosamu, bertobatlah. Karena itulah titik awal perjuanganmu untuk mempertahankan imanmu. Karena kalau engkau masih tetap hidup di dalam dosa-dosamu, surat Yudas ini bukan untukmu. Karena engkau menolak panggilan Tuhan itu, engkau menolak kasih Tuhan itu, engkau menolak pemeliharaan Tuhan itu, sehingga engkau tidak masuk kategori penerima surat Yudas ini. Ayo kita bertobat. Ayo kita bertobat. Ayo kita hidup di dalam kekudusan. Ayo kita hidup di dalam kekudusan. Jangan cemari pernikahanmu dengan perzinahan. Yang sudah terlanjur, bertobatlah. Haleluya. Yang masih anak muda, remaja, baik laki-laki maupun perempuan, jaga kekudusanmu. Karena survei di Indonesia membuktikan sekitar 60% dari pasangan yang mau menikah itu sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Mereka memulai yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan iblis akan bekerja pada saat itu. Hati-hati. Hati-hati. Tolak ketidakkudusan. Sama seperti Yusuf menolak ajakan istri Potifar untuk berzina. Walaupun resikonya Yusuf di penjara, dia tidak masalah. Yang penting dia tidak mengkhianati kekudusannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang sudah terlanjur, stop pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Stop. Bertobat. Karena engkau kalau masih hidup di dalam dosamu, engkau sudah kalah di dalam mempertahankan imanmu. Yang judi online, stop dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang masih memukuli, menendang istrinya, stop di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berjuanglah untuk mempertahankan imanmu.
Karena keselamatan itu bukanlah hal yang main-main di dalam Tuhan. Yesus menganggap keselamatan itu hal yang sangat serius sehingga dia mau menanggung 6 jam penderitaan sebelum dinaikkan ke kayu salib. Saking seriusnya keselamatan itu untuk Yesus. Saking seriusnya penebusan itu untuk Yesus. Dan begitu banyak orang Kristen sekarang ini yang menjadikan dirinya menjadi lelucon yang memuakkan. Karena mereka menganggap keselamatan itu tidak ada harga. Saya sudah katakan kepada Tuhan. Tuhan, saya hanya mau menjadi gembala bagi yang serius dengan keselamatan itu. Saya tidak mau menjadi gembala bagi orang yang menganggap dirinya, keluarganya, keselamatannya, masa depannya sebagai lelucon. Karena itu sama dengan kalau saya bilang menggantang asap. Ada yang ngerti menggantang asap? Sama dengan memompa ban kereta api. Sama dengan mencet es batu. Ada gunanya? Enggak ada gunanya, makanya saya pun tidak mau mengerjakannya. Tuhan berkata melalui surat Yudas ini, berjuanglah mempertahankan imanmu. Haleluya. Haleluya. Siapa yang merasa surat Yudas ini untuk dirinya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. 30 detik. 30 detik. Belum, masih 5 detik. Haleluya. Baru 10 detik, 20 detik lagi. Haleluya. Tuhan hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Dia mau menjamamu. Dia mau memberi kekuatan kepadamu. Tetapi hargailah hidupmu. Haleluya. Hargai hidupmu. Hargai keselamatanmu. Hargai imanmu. Dan berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Karena kita adalah orang-orang yang diurapi. Karena kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyebarkan kabar baik itu kepada setiap orang. Di dalam kita ada kuasa Tuhan taruhkan. Bukan hanya perkataan Tuhan yang ditaruhkan di dalam kita, tetapi juga kuasa untuk mengusir setan demi nama Yesus, untuk menyembuhkan penyakit demi nama Yesus, untuk memulihkan demi nama Yesus. Haleluya. Kita akan makan, minum darah dan tubuh Yesus. Ini adalah awal dari komitmen kita untuk berjuang mempertahankan iman kita. Haleluya. Haleluya. Kami mengundang kita berdiri semua. Yuk kita berdiri semua. Kita mau berdoa.